Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarna bil khairi wal ma'ruf wa nahana 'anil munkari wal ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Marilah sama-sama kita awali kajian pada subuh yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang pahalanya sangat amat besar, sehingga Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Orang yang mengamalkan dengan amalan ini, Allah memberikan kepadanya kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Ketika dikatakan dengan muflihun, ini merupakan amalan yang amat sangat besar, dan amalan ini adalah sedikit berisiko dalam kehidupan ini. Karena semakin banyaknya risiko ketika kita menghadapi sesuatu, tentu pahalanya sangat besar Allah siapkan kepada kita di yaumil qiyamah. Apakah amalan itu? Adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari berbuat mungkar. Di sini Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik di antara umat-umat di muka bumi ini sejak dahulu kala. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik, kata Allah. Ukhrijat linnas, kalian dilahirkan untuk manusia. Kalian dilahirkan bukan untuk diri kalian sendiri, tetapi untuk manusia lainnya. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yaitu mengajak orang untuk berbuat baik, untuk berbuat ma'ruf, dan mencegahnya dari berbuat mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian senantiasa posisinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Umar ibn Khattab mengatakan, kita menjadi umat terbaik punya satu syarat. Apa syaratnya? Mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari berbuat mungkar. Itu merupakan syarat yang sangat utama. Namun di sini Nabi bersabda, ibda binafsika summa li ghairika. Mulailah dengan dirimu, kemudian baru orang lain. Ketika kita ingin mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah daripada mungkar, kita posisikan diri kita dulu menjadi orang yang terbaik. Baru kita mengajak orang lain. Bahkan Allah berfirman di dalam surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika kita masing-masing menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, sehingga Allah menyiapkan kepada kita surga, niscaya semua kita akan menjadi umat terbaik muslimin sekalian. Jadi kita tidak bisa merubah satu dunia, tidak bisa merubah satu negara, satu provinsi, kabupaten dan kota. Tapi minimal kita bisa merubah diri kita dan keluarga kita. Kalau masing-masing kita punya prinsip seperti ini, niscaya kita akan mencapai perubahan yang akan kita harapkan muslimin sekalian. Allah juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang selalu menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan dengan yang ma'ruf serta mencegah daripada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kemenangan di sisinya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini amar ma'ruf dan cegah mungkar tidak kepada semua kita, namun kepada sebahagian kita. Makanya kalau ditanyakan apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar, hukumnya adalah fardu kifayah.
Kenapa menjadi fardu kifayah muslimin sekalian? Karena sebahagian daripada ulama tafsir dan ulama dakwah mengatakan bahwa min yang ada pada minkum itu min tabaiyadiyah, min ba'at. Jadi bukan kepada semua kita. Kenapa? Karena tidak semua kita tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Salah-salah kita mengajak orang kepada mungkar dan mencegah orang kepada yang ma'ruf. Di sini muslimin sekalian butuh kepada ilmu pengetahuan. Butuh kepada pengalaman. Sehingga kita tahu mana ma'ruf, mana yang mungkar. Kita mengajak yang ma'ruf sebagaimana pengetahuan kita dan mencegah orang daripada yang mungkar, muslimin sekalian. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan min itu adalah min bayaniyah, sehingga hukumannya itu kepada semua kita. Di sini Nabi bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum munkarran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa saja adalah kalian yang melihat kemungkaran, maka wajib merubah kemungkaran itu, mencegah itu dengan tangan. Maknanya dengan syaukah, dengan kekuasaan. Andai kata kalian tak mampu mencegah dengan syaukah, dengan kekuasaan, maka cegahlah dengan lisan, dengan dakwah. Andai itu pun tak mampu, fabi qalbih, maka kita mencegah dengan hati, walau yang demikian selemah-lemah iman manusia. Para muhaddisin mengatakan, siapa saja yang melihat mungkar, tak mesti lihat, namun dikatakan man alima, siapa saja yang mengetahui mungkar. Baik orang yang melihat kemungkaran atau orang yang mengetahui itu mungkar, maka wajib cegah dengan tangan. Para ulama mengatakan siapa yang wajib cegah mungkar dengan tangan itu adalah orang-orang yang punya wewenang eksekutif, yaitu pemerintah. Mulai tingkat yang paling tinggi hingga kepada tingkat yang paling bawah. Dialah yang punya syaukah. Adapun cegah mungkar dengan lisan para ulama, dan yang mencegah mungkar dengan hati adalah manusia, masyarakat biasa. Tidak punya syaukah pun tidak punya ilmu, maka mencegah mungkar dengan hati, walau itu selemah-lemah iman, muslimin sekalian. Kemungkaran demi kemungkaran terjadi sejak matahari terbit hingga matahari terbenam di muka bumi kita. Kemudian yang namanya kemungkaran itu berputar dari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bahkan 5 tahun sekali ini terjadi kemungkaran yang sangat dahsyat. Apa kemungkaran yang terjadi pada 5 tahun sekali? Adalah kemungkaran cara-cara berpolitik. Bukan kemungkaran itu politik. Politik itu siasah, bukan mungkar. Itu ma'ruf. Yang mungkar adalah cara-cara berpolitik yang terjadi di antara kita dan tokoh-tokoh politik itu sendiri. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita pun tidak bisa melepaskan diri daripada politik yang sedang berjalan. Maka saya sering mengatakan seperti ini,
Saya tidak mau peduli dengan pemilihan umum. Siapa mau jadi presiden, mau jadi gubernur, bupati, wali kota, jadi anggota DPR, silakan. Apa urusan dengan saya, masa bodoh itu? Ini pemikiran yang sangat dangkal. Dan ini pemikiran yang sangat keliru, muslimin sekalian. Kenapa saya katakan ini? Karena semua persoalan yang terjadi di antara kita, mulai tingkat desa hingga tingkat negara, semuanya adalah lewat keputusan politik. Mahal harga barang, mahalnya harga transportasi, mahalnya pendidikan kesehatan, dan berbagai macam pembangunan infrastruktur, mulai jalan, sekolah, rumah sakit, madrasah, dan semuanya adalah lewat keputusan politik. Makanya senang tidak senang, suka tidak suka, kita wajib melibatkan diri daripada politik yang sedang berjalan. Di sini kita diberikan wewenang oleh negara untuk memilih seorang pemimpin kita, kita wajib pilih dan berdosa apabila kita golput. Di sini Nabi bersabda dalam satu hadis, hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah. Wa idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila orang berangkat musafir 3 orang, maka dipastikan sebelum berangkat sudah mengangkat seorang pemimpin. Ini musafir, boleh berangkat, boleh tidak. Namun ketika kita berangkat musafir, wajib memilih pemimpin. Kenapa, muslim sekalian? Karena di dalam perjalanan, di tempat tujuan, itu terjadi berbagai macam problema di antara kita. Tentu di situ harus ada orang yang mengambil keputusan terhadap kita, melanjutkan atau berhenti perjalanan ataupun pulang, kita nginap di mana dan sebagainya. Wajib pilih pemimpin. Coba bayangkan muslimin sekalian, sebuah desa misalnya, yang persoalannya sangat-sangat komplit, mulai daripada masalah kehidupan hingga kepada masalah kematian. Coba bayangkan kalau tidak ada pemimpin itu. Sehingga pemerintah, andai kata ada satu desa, ada satu daerah yang kosong pemimpin, habis masa jabatannya seorang pemimpin, tidak bisa melaksanakan pemilu kada dengan berbagai macam persoalan, maka pemerintah wajib menunjuk seorang pejabat sementara untuk memimpin daerah dan desa itu sendiri. Begitu pentingnya pemimpin muslim sekalian. Tidak boleh kosong daripada kekuasaan. Bahkan Nabi Muhammad mengancam orang-orang yang golput, orang-orang yang tidak mau ikut pemilihan umum. Apa kata Nabi? Mamata walaysa fi unuqihi bai'ah, mata maitatan jahiliyatan. Siapa saja yang mati dan tidak ada di pundaknya bai'ah. Apa itu bai'ah? Tidak mau memilih, mata maitatan jahiliyatan. Orang itu mati jahiliyah. Makanya para ulama mengatakan memilih pemimpin ini bukan masalah fikih, tapi masalah akidah, muslimin sekalian. Nabi menganggap kita mati jahiliyah ketika kita tidak mau mencoblos pada hari pencoblosan itu, bukan main-main. Sekarang timbul pertanyaan,
Kalau memang seperti itu hukumnya kepada kita orang Islam, siapa yang kita pilih? Siapa sekarang yang mau kita pilih? Di sini Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau ulama besar, ulama Mesir, lalu pindah ke Sudan dan wafatnya di Sudan. Beliau mengatakan di berbagai tulisannya dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, di berbagai media, apa kata beliau? Saya sering sangat menyampaikan ini. Andai kata calon-calon pemimpin kita itu semuanya orang baik, rekam jejaknya baik, kapabilitasnya, elektabilitasnya, integritasnya, kemampuannya, kesolehannya, semuanya sama. Kita wajib memilih yang terbaik daripada yang baik-baik itu. Yang kedua, andai kata calon-calon pemimpin itu ada yang baik dan ada yang buruk, kita wajib memilih yang baik. Berdosalah kita ketika memilih yang buruk, apalagi dengan monai politik. Politik uang, kita wajib memilih yang baik. Yang ketiga, andai kata calon-calon pemimpin itu semuanya buruk, tidak ada yang baik dalam pandangan kita, kita wajib memilih yang kurang buruknya. Di sini ulama usul mengatakan, idza ta'arada dararani yu'khadu akhafuhuma, au idza ta'arada mafsadatani yu'khadu akhafuhuma. Apabila menentang dua mudarat atau menentang dua mafsadat, ini buruk, ini buruk, mana kita pilih? Kita pilih yang kurang buruk di antara keduanya. Artinya muslimin sekalian, kita wajib. Kenapa? Imam Ali karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, apa kata Imam Ali? Terjadi kerusakan, ketimpangan, kemaksiatan, kejahatan di muka bumi ini tidak cuma diakibatkan oleh perilaku orang-orang buruk, tetapi diakibatkan oleh diamnya orang baik. Makanya Presiden Turki Erdogan mengatakan, apabila orang-orang baik tidak mau melibatkan diri dalam politik yang sedang berjalan, tunggu, kalian akan dipimpin oleh seorang penjahat yang sangat bengis. Maka muslimin sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk memilih, ada hamba Allah yang soleh, ada hamba Allah yang muslim, yang berilmu, yang rekam jejaknya baik, yang disayangi oleh bangsanya dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Pilih orang baik itu. Kita tidak akan menemukan orang baik sampai 30 tahun yang akan datang, muslimin sekalian. Ini kesempatan emas kepada kita bangsa Indonesia untuk merubah. Bukankah Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Perubahan hari ini kita tidak angkat senjata, kita tidak angkat pena,
Perubahan hanya mengambil satu paku, kita mencoblos orang baik. Itu perubahan yang luar biasa. Dan Allah menyiapkan kepada kita muflihun, yaitu kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadirkan pemimpin di negeri kita, ini sesuatu yang sangat amat krusial, yang sangat penting. Muslimin sekalian. Dan negara kita tidak boleh tidak ada pemimpin. Imam Ahlussunnah mengatakan, hakimun rasumun dalumun khairum min fitnatin tadum. Seorang pemimpin yang dolim, bahkan sangat dolim, itu masih mending daripada fitnah berkepanjangan. Makanya negara kita mesti ada pemimpin. Alangkah baiknya kita menemukan pemimpin yang baik. Makanya muslimin sekalian, tahun 2004, ulama-ulama besar Indonesia bermusyawarah di Padang Panjang. Berhari-hari mereka bermusyawarah untuk mencari calon pemimpin. Sehingga mereka berkesimpulan, kriteria pemimpin itu ada 4. Kurang lebih macam sifat Nabi. Yang pertama, pemimpin itu adalah yang sodak, orang benar. Benar dalam perkataannya, benar dalam perbuatannya, benar dalam tindakannya, tidak pernah bohong. Kenapa? Sangat bahaya bila mana kita dipimpin oleh orang yang bohong dan pembohong. Kenapa bahaya muslimin sekalian? Karena yang namanya pembohong akan disanjung oleh penjilat. Dikelilingi oleh para buzzer. Didoain oleh munafik. Dan dikendalikan oleh iblis. Ini pembohong. Sangat bahaya. Maka sab yang pertama, kriteria pemimpin adalah sadak, orang yang benar dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dan dalam tindakannya. Yang kedua, amanah. Orang yang dapat dipercaya, bukan pengkhianat. Orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Orang yang selalu menyampaikan pesan-pesan dan tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dirahasiakan. Kemudian yang terakhir, fatanah, pemimpin yang cerdas. Kenapa mesti cerdas muslimin sekalian? Yang pertama, kita akan menghadapi bangsanya, bangsa kita, juga menghadapi bangsa-bangsa di dunia. Maka tidak boleh pemimpin yang pelongo-pelongo. Pemimpin mesti orang yang cerdas. Orang yang mumpuni di bidang ilmu pengetahuan. Di sini Nabi mengatakan dalam satu hadis, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadris sa'ah." Apabila kita serahkan urusan kepada yang bukan ahli, maka tunggulah kehancuran. Maka semua kita wajib menyerahkan urusan dan perkara ini kepada orang-orang yang benar-benar mampu untuk mengelola pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga negara kita, Allah berikan negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbul ghafur. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.